Di episode sebelumnya Yeonju dan Yeon menyadari kesalahannya. Bagaimana kisah selanjutnya, nonton terus ya. Episode 9 Our Blues. In-gwon pulang dengan wajah lesu. Melihat Hosik di sana, ia memintanya untuk tak cari gara-gara lagi. Karena ia habis bertengkar dengan anaknya. Namun Hosik hanya terdiam. Ia masuk lalu duduk dengan hormat di ruang tamu bermaksud membicarakan sesuatu yang penting. Ia meminta In-gwon agar membiarkan anak mereka membesarkan bayinya. Berkata kalau mereka berdua selama hidup tak peduli dengan omongan orang. Namun ia tak mau anak-anak mereka juga hidup dihujat. Seketika In-gwon marah bertanya, siapa yang menghujat anak-anak mereka, bermaksud ingin menghajar orang itu. Lalu ia menyebutkan nama-nama orang yang menghujat anak mereka. Termasuk In-gwon yang mengatai anaknya sebagai wanita yang tak bisa menjaga tubuhnya. Memohon agar In-gwon minta maaf kepadanya. Seketika In-gwon menangis sadar akan kesalahannya. Hosik berterima kasih In-gwon telah melakukan itu. Dan menjelaskan kalau dia sudah meminta anaknya pulang, jadi In-gwon juga harus memaafkan anaknya. Sebelum pergi Hosik memanggilnya kakak. In-gwon berkata kalau kau seharusnya memanggilku sebagai besan. In-gwon menyuruhnya segera pulang. Di lain sisi Deong-sok menjual di kampung-kampung. Pada saat istirahat ia teringat masa lalunya, yang selalu bermain game di warnet. Saat itu teman sekolahnya bernama Jaegu bertanya kepada gadis SMP yang selalu juga ada di sana. Namun ia tak berbicara sepatah kata pun. Dan anak itu adalah Sun-ah. Saat itu saudara tirinya sudah menunggunya. Bahkan mengeroyoknya, namun Deong-sok tak pernah melawan. Dan masuk kembali bermain game. Sun-ah memberikannya perhatian tapi tak pernah ngobrol, begitupun dengan Deong-sok. Suatu saat pulang main game, Sun-ah tak bisa pulang karena hujan. Deong-sok kembali untuk mengantar Sun-ah dan meminta Sun-ah berpegangan agar tak jatuh. Deong-sok mendapat kabar dari yang punya penginapan kalau Sun-ah tidak pulang selama 3 hari. Deong-sok segera mencarinya padahal sedang hujan deras. Ia mencarinya di dermaga namun tak ada di sana. Ia lalu menghubunginya tapi tak diangkat. Ia pun teringat lagi masa lalunya di mana Sun-ah kabur dari rumah karena ayahnya selalu berkelahi dengan omnya. Dan ia ke rumah Dong-seok numpang tidur. Melihat ibunya yang merawat ibu tirinya. Lalu ia memperlihatkan luka di badannya. Namun ibunya terlihat tak peduli. Apalagi ayah tirinya memanggil ibunya masuk. Ibunya adalah wanita simpanan yang menikah dengan musuh ayahnya. Rasa sakit itulah yang membuat Dong-seok tak peduli lagi dengan ibunya sampai sekarang. Menyuruh Sun-ah tidur di kasur. Ia pun menceritakan kondisi keluarganya lalu memeluknya dari belakang. Lalu ia menemukan Sun-ah di rumah lamanya. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu saat ia menangkap gurita di pantai. Ia tak sengaja melihat Jaegu buru-buru keluar dari bangunan tua sambil merapikan celananya. Gara memastikannya, namun ternyata wanita di dalam sana adalah Sun-ah. Segera ia mengejar jadi Jaegu dan menghajarnya. Ia bahkan menghajar kawanan saudara tirinya yang kebetulan sok-sok ingin membela Jaegu. Namun Sun-ah muncul dan melapor polisi. Kalau ada preman yang menghajar siswa. Deong-sok mengamuk. Apalagi Sun-ah pergi meninggalkannya tanpa penjelasan sedikit pun. Kenangan itulah yang membuat Dong-seok di masa sekarang menjadi orang yang tak jelas. Sun-ah sendiri bingung mengapa Dong-seok tiba-tiba pergi segera menelponnya.
Namun Deong Sok berkata mengapa ia harus kembali, apakah ia pria yang sangat mudah bagi Sun Ah, dan bertanya mengenai hal saat ia melihat Jegu dengannya. Sun Ah menyuruhnya kembali berkata kalau akan menjawab semua pertanyaannya. Sesampainya di sana ia langsung bertanya mengapa ia tidur dengan Jego. Sun Ah menjelaskan kalau ia tak mungkin membuat pria yang mencintainya untuk merusaknya. Karena jelas Deong Seok tak akan mau. Di lain sisi mereka di pinggir pantai membicarakan tentang liburan. Namun Jun tak mau ikut karena masih kepikiran dengan kebohongan Yong Ok di depan ibu-ibu. Dan Eng Hui Dalhi dan Beol I muncul mengganggu mereka. Mereka malu-malu mengakuinya. Namun Eng Hui tahu dari bahasa tubuh mereka. Mengajak Yeon Ok pulang istirahat. Sun Ah menceritakan kejadian saat itu yang sebenarnya tak terjadi apa-apa, jadi saat mereka ingin melakukannya, Jegu tiba-tiba takut karena tak mau membuat Deong Sok merah. Dan ia melapor polisi karena sangat takut. Karena baru pertama kali ia melihat Deong Sok mengamuk seperti itu. Padahal sebenarnya dia hanya pura-pura nelpon polisi untuk menghentikannya. Deong Sok pun penasaran alasan Sun Ah yang masih SMP, malah meminta orang untuk menghancurkannya. Sun Ah menceritakan keluarganya yang broken home di mana ayah dan ibunya pisah. Mengira jika dia hancur ayahnya akan sadar, berhenti mabuk dan berhenti berkelahi. Dan tidak marah-marah lagi. Tak terasa hari menjelang pagi mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan melihat matahari terbit. Saat itu ayahnya mengaku lapar, meminta Sun Ah pergi membeli roti. Namun saat ia kembali, ayahnya malah bunuh diri dengan mengendarai mobilnya ke laut. Setelah ayahnya meninggal ia pergi ke Seoul dirawat ibunya. Dong Seok menceritakan kalau ia meninggalkan Jeju di hari itu, dan mencuri perhiasan serta uang di rumahnya. Bahkan di depan mata ibunya sendiri, lalu pergi merantau. Lalu bertanya mengapa Sun Ah bercerai. Sun Ah menjawab kalau sebenarnya ia tak mau, namun suaminya sangat ingin menceraikannya. Karena tak tahan dengan depresi Sun Ah, Deong Sok tiba-tiba marah. Mengapa suaminya begitu padahal harusnya mengobati penyakitnya. Apalagi suaminya sudah tahu penyakit Sun Ah sejak mereka pacaran. Ia pun mengajari Sun Ah untuk berteriak melepaskan bebannya. Siapa tahu bisa mengurangi depresinya. Seketika Sun Ah berteriak sangat keras bahkan sambil menangis melepas semua kesakitnya. Ibu Dong Seok terlihat memberi makan hewan peliharaan. Di sisa hidupnya Nenek Ok Dong tetap semangat meskipun akhir-akhir ini ia selalu muntah darah. Mereka menjemput Ok Dong berjualan di pasar. Di momen itu Jun minta Chin Hui untuk peduli kepada Yong Ok. Ia pun berkata kalau ia tak masalah jika Yong Ok berbohong karena pasti dia punya alasan. Saat Ok Dong naik, Chin Hui sadar kalau dia pasti muntah darah lagi. Yon dan Yongju dengan bahagia memulai kehidupan barunya, di mana mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Untuk menjaga sang ayah, Yenju melanjutkan sekolahnya sementara Yon memutuskan untuk bekerja. Namun Kim yang melihat mereka justru marah-marah karena tak tahu apa yang terjadi. Kesal melihat dua bocah itu sudah sayang-sayangan di pagi hari ini. Tiba-tiba In Gwon dan Hosik berteriak, meminta Kim untuk tak memarahi mereka, dan menjelaskan kalau anak mereka sudah menjadi suami istri yang direstui orang tuanya. Sementara Dong Seok bertanya mengapa 7 tahun lalu Sun Ah menolaknya. Padahal dia adalah cinta pertamanya.
Sun Ah menjelaskan kalau Dong Seok memang cinta pertamanya saat kecil. Namun 7 tahun lalu meskipun ia berpisah sementara dengan pacarnya, ia tetap mencintainya. Ia tak pernah menyangka kalau Dong Seok masih mencintainya sampai sekarang. Dong Seok menjelaskan kalau selama ini ia sering gonta-ganti pacar, namun selalu putus karena tak ada yang cocok. Tiba-tiba Sun Ah keluar melihat halamannya yang luas berkata kalau minggu depan akan diadakan sidang hak asuh anak, dan ia akan membawa anaknya ke rumah tersebut. Berharap akan bahagia jika tinggal di sana. Dong Seok bertanya bagaimana kalau kalah, dan menyuruhnya berpikir jernih. Jika terjadi kemungkinan terburuk agar Sun Ah tak sengsara lagi. Namun Sun Ah malah bersikeras memastikan kalau dia pasti menang. Bersambung di episode 10. Dapatkah Sun Ah dan Deong Sok melalui hari-harinya dengan bahagia? Sementara Eng Hui kini bertemu sahabat SMA-nya, bernama Mira. Di lain sisi Sun Ah menangis dengan sangat menyedihkan. Apakah ia akan merebut hati anaknya dan apakah ia akan menerima cinta dari Deong Sok? Saksikan di episode selanjutnya.